Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar belajar dan juga bekerja. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu menemukan pengertian tentang hubungan antara belajar dan bekerja. Yang kedua, menyusun prinsip-prinsip hubungan antara belajar dan juga bekerja. Yang ketiga, mengelola langkah-langkah dalam hubungan antar belajar dan bekerja. Selanjutnya, mengatur prioritas dengan baik sebagai seorang pelajar. Nah, jadi di sini Bapak ada video pembelajaran. Nah, sekarang kita nonton video dulu ya. Jadi mudah, apalagi waktu tahu untuk bisa kerja di bidang itu susah-susah ngerjain banyak banget PR dan ujian susah yang seolah gak ada habisnya. Tapi emang kenapa sih buat kerja itu mesti sekolah? Mungkinkah tanpa semua itu kita bisa tetap kerja? Oke, jadi yang kita udah tahu sekolah itu ngajarin semua hal dasar kayak baca, nulis, hitung sampai nantinya belajar yang jauh lebih rumit. Dari yang tadinya ngitung 1, 2, 3, sekarang hitung berjuta-juta buat jadi akuntan. Atau yang tadinya belajar rumus lingkaran, sekarang masih berhitung lingkaran sebesar apa biar bikin fondasi bangun. Tapi selain itu tadi, sekolah itu ibaratnya jadi jam jasa mereka di kehidupan. Oke, gampangnya lihat contoh negara yang satu ini. Bahkan tuh dari tukang kayu, penata rambut, atau bahkan tukang kebun, semua ada sekolahnya. Tapi emang kenapa mesti sekolah dulu? Alasannya banyak, tapi yang jelas selain ningkatin skill, sekolah juga masih kita bisa kerja yang profesional dan ilmunya nggak salah-salah. Dan berkat gelar yang didapat, kualitas dan gaji para pekerja itu juga jadi lebih dijamin. Karena semua jadi ada standarnya. Mungkin buat beberapa pekerjaan kayak jadi pemusik, penulis, ataupun pengusaha, sekolah itu nggak perlu banget. Tapi terkadang beberapa pekerjaan butuh skill praktis buat kerja, dan disinilah sekolah, baik itu formal maupun enggak, membantu kita pelajarin skill apapun yang mau kita pelajari. Ngomongin soal kerja, mungkin selama ini kita nggak tahu mau jadi apa. Kita ibaratnya jadi daun yang terombang ambing di aliran sungai, mengambang kemana arus ke bawah. Tapi yang mesti kita tahu, di depan sana ada batu yang semakin besar dan arus yang makin deras. Maka ada saatnya kita mesti bangkit dan tentuin arus kita sendiri atau bahkan melawan arus yang ada. Di sini sekolah ngajarin kita gimana cara bikin perahu untuk nantinya bisa ngelewatin semua itu dan ujungnya berlayar ke arah yang kita mau. Oke, sekarang udah jelas semua PR dan ujian yang kita hadapin sekarang gunanya buat apa. Sekarang kita juga udah nyadar kalau mau jadi apa nantinya itu kita yang dari sekarang. Yang jelas, ingat, jadi apapun nanti, itu bisa berguna buat sesama dan pasti mesti jauh dari korupsi. Dan seperti biasa, terima kasih. Jadi setelah mengamati video tadi, Bapak mau nanya nih, di sini ada yang tahu nggak apa tujuan dari belajar? Yang tahu cuci tangan. Wah, pintar semua ini. Ya duluan ya, Eza dulu. Untuk mencapai cita-cita. Nah, bener nggak kira-kira? Benar. Bener. Nah, terus Ihsan, apa? Untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu, bener nggak kira-kira? Benar. Bener. Tidak? Untuk mencari ilmu, lah sudah. Ada lagi nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini, Rena, tahu nggak? Untuk belajar, tujuan belajar itu apa? Rena tahu nggak? Oh, Rena nggak tahu juga. Kalau Afiza tahu nggak? Untuk apa? Untuk mencari uang. Nah, untuk apa? Bantu nenek pas besar. Benar nggak kira-kira? Benar. Benar. Kalau ini ada belum? Nah, jadi tujuan belajar itu biar kita jadi anak-anak yang pintar, biar kita bisa mendapatkan ilmu, biar kita bisa membantu orang lain, biar kita bisa mencapai cita-cita kita. Nah, seperti itu.
Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang tujuan dari belajar. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kalau tujuan dari bekerja itu ada yang tahu nggak? Nah, Eza, Untuk menambah pengalaman. untuk menambah pengalaman, bener nggak kira-kira? Benar. Nah, kalau Isan, apa? Untuk menaikkan gaji. Untuk menaikkan gaji, bener nggak kira-kira? Benar. Nah, yang lain ada yang tahu lagi nggak? Nah, Rena, apa? Menaikkan duit. Mendapatkan duit. Nah, bener nggak kira-kira? Bener. Ada yang tahu lagi nggak? Ada lagi nggak? Nah, jadi ada lagi? Ada. Apa? Mendapatkan jabatan. Bener nggak kira-kira? Benar. Nah, ini Bapak jelasin ya. Jadi tujuan dari bekerja itu untuk kita mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu bisa berupa duit, bisa berupa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah Bapak ngejelasin tentang belajar dan bekerja tadi, sekarang Bapak mau nanya nih, dari kalian ada yang tahu nggak hubungan belajar dan juga bekerja? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu siapa? Nah, Isan, hubungan belajar dan bekerja itu apa kalau menurut Isan? Kalau bekerja tuh untuk mencapai cita-cita. Nah, Yang belajar tuh untuk mengerjakan PR. benar nggak kira-kira? Benar nggak kira-kira? Benar. Benar apa salah? Benar. Nah, kalau Eza tadi apa? Aku tuh hanya rokok. Enggak. Untuk mengetahui bagaimana mengerjakannya. Nah, seperti itu. Benar nggak kira-kira? Benar. Nah, jadi hubungan antara belajar dan bekerja itu seperti ini. Misalnya kan sekarang kalian masih SD kan? Kalian masih SD kan? Nah, jadi kalian ada cita-cita nggak? Ada cita-cita nggak kalian? Ada cita-cita nggak? Jadi apa deh? Jadi apa? Atlet. Jadi atlet. Nah, kalau Izan, YouTuber. YouTuber. Nah, kalau Rido jadi apa? Tentara apa itu? Tentara. Nah, kalau pelukis. Kalau Rena jadi apa? Maunya? Kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi dokter hewan. Dokter hewan. Oh, bagus sekali. Nah, jadi sekarang kan kalian masih SD kan gitu. Nah, kalian belajar ini untuk bekerja, untuk mencapai cita-cita kalian. Misalnya Reza tadi jadi atlet kan. Nah, kalau jadi atlet itu kan pasti dapat duit juga kan, dapat uang seperti itu. Jadi hubungan antara belajar dan bekerja tuh, misalnya kita belajar untuk memahami atau mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui seperti itu. Jadi untuk tujuannya untuk mendapatkan perubahan, baik itu tingkah laku, pengetahuan, dan juga lain sebagainya. Jadi misalnya ini tadi cita-citanya jadi YouTuber. Nah, pasti nanti Ihsan belajar tentang bagaimana jadi YouTuber kan. Nah, misalnya tips-tipsnya bagaimana, misalnya belajar cara ngedit misalnya kan. Jadi itulah tujuannya hubungan antara belajar dan bekerja. Kita tadi sudah belajar tentang hubungan antara belajar dan bekerja. Jadi hubungan belajar dan bekerja itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling berkaitan dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Karena kalau kita bekerja tanpa belajar, itu akan mengakibatkan kerjaan yang kita lakukan menjadi kurang maksimal. Nah, misalnya tadi Eza mau jadi atlet, tapi Eza nggak belajar bagaimana cara menjadi atlet yang baik. Nah, maka nanti Eza itu bakalan jadi atlet yang kurang maksimal. Misalnya cuman di tingkat yang tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, perlu belajar yang lebih maksimal lagi seperti itu. Nah, jadi belajar dan bekerja itu kayak seperti saudara. Nah, kita saling memerlukan, ya, saling berkaitan dan juga saling membutuhkan. Jadi kita belajar itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Misalnya tadi Ihsan mau jadi YouTuber. Nah, itu Ihsan kan belajar tentang bagaimana menjadi YouTuber kan.
Nah, kalau Ihsan belajar bagaimana cara menjadi YouTuber dengan baik, maka insya Allah Ihsan bakalan jadi YouTuber pas udah besar nanti. Seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, cukup sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Di sini siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Siapa? Woi. Nah, Ihsan saja. Nah, coba Ihsan pimpin doanya. Hai teman-teman, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.